Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kadin, selamat datang di podcast Ngopi Syariah Kadin DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Tito Maulana, host podcast hari ini. Sobat Kadin, kita tahu semua ya, ngomongin bisnis itu tidak jauh dari modal. Yang namanya modal tuh menjadi sebuah keharusan, baik modal secara keuangan maupun modal secara skill. Banyak yang pusing cari modal keuangan khususnya ya. Pengen yang gampang, cepat, tapi kok takut riba, benar nggak? Mau pinjam ke bank, rasanya kok ribet banget syaratnya buat kita yang baru merintis. Hari ini kita mau diskusi sambil bedah satu solusi yang mungkin selama ini ada di depan mata, tapi kita belum sadar. Ya, kita akan ngomongin soal BPR Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Sudah hadir bersama kita, pakarnya langsung kami datangkan dari Bandung. Beliau ini sudah malang melintang di dunia perbankan syariah. Kita sapa Bapak Muhammad Hadi Maulidin Nugraha. Apa kabar Kang Hadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Waduh, udah lama nih kita nih nggak ketemu nih ya. Terima kasih. Gimana kesibukan? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nggak dari Bandung kan hari ini? Kebetulan kemarin ada acara di Jakarta. Oh, alhamdulillah. Tapi masih sering pulang pergi, pulang balik Jakarta Bandung ya. Mantap. Iya. Jadi BPR Parahyangan nih di Bandung ya, Di Bandung, ya? di Cileunyi. Jadi BPR Parahyangan ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah terbesar di Indonesia saat ini ya. Ya. Alhamdulillah mau merging lagi ya sekarang ya, rencananya ya. Oke, nah kalau kita lihat yang sekarang ini Kang, kan kalau BPRS itu lebih ke UMKM ya. Ya. Nah UMKM tuh tantangannya banyak dan ekonomi kita tumbuh, Indonesia ini kan 90% dari UMKM, lebih dari 90%. Nah, jadi kalau kita mau lihat dari yang paling dasar dulu nih, banyak orang tahu BPR itu Bank Perekonomian Rakyat menurut Undang-Undang P2SK yang baru ya. Dulunya kan Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Nah, kalau ada syariahnya tuh bedanya sama yang nggak syariah atau konven, itu sebenarnya apa sih, dan apa emang cuman sekedar jargon menjadi syariah itu menjadi sekedar jargon. Nah ini kan banyak ya di masyarakat yang belum tahu bedanya konven dan syariah itu apa, kenapa sih harus ada syariah gitu. Nah bisa nggak Kang Hadi sedikit kita dicerahkan gitu, karena memang saat ini kan ya Kadin DKI juga teman-teman juga banyak yang main di UMKM ya kan. Nah terus bedanya konven dan syariah itu apa gitu, banyak yang nanya sama saya juga. Kalau dari Kang Hadi sendiri gimana? Ya baik, terima kasih Mas Tito ini atas undangannya. Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini kita sambil ngopi ini ya di Kadin DKI. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan ya, bahwa memang di bulan Januari tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang P2SK memang ada perubahan nama. Jadi yang tadinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kemudian saat ini dirubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Demikian juga BPR ya, BPR Konven juga dirubah namanya. Jadi perubahan nama ini memang tidak sekedar berubah ya, tapi diharapkan kehadiran BPRS ini dapat secara langsung menyentuh ya kepada masyarakat UMKM ya, termasuk juga ya masyarakat kelas menengah ya, mikro dan kecil yang selama ini memang agak sulit ya dijangkau oleh bank-bank umum gitu ya. Karena memang tujuan didirikannya BPR itu tentunya memang untuk mengatasi
kesulitan permodalan ya, dan juga bagaimana masyarakat mempunyai alternatif investasi yang lebih aman. Oke. Ya. Kemudian setelah itu dibentuklah juga bersamaan dulu dengan berdirinya Bank Muamalat. Nah, kemudian didirikanlah juga ada BPR Syariah. Oh, Nah, jadi tahun jadi 95 memang itu tahun Kang ya? 92-an itu. Oh, 92 ya? 92. Oke. Ya, jadi karena ada bank umumnya, bank umum syariahnya itu Bank Muamalat, kemudian didirikan juga beberapa BPRS. Iya. Nah, pertama memang itu di Bandung ya, ada BPRS Amanah Robaniyah itu. Oke, Nah, kemudian BPRS pertama baru ya. setelah itu ada BPRS HIK, ya, itu berdiri, kemudian saat ini menjadi ada sekitar 6 BPRS ya yang berada di bawah pengendali sahamnya di HIK Group ya. Oke. HIK Group. Jadi HIK itu singkatannya apa, Kang? Harta Insan Karimah. Oh, Harta Insan Karimah. Oke. Jadi, ya harapannya harta manusia yang disimpan itu menjadi mulia ya. Karimah. Dan Oh iya, berkah. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Keren. Karena itu, Oke. Nah, jadi itu ada ada BPRS, ada bank daerah, ada bank umum ya. Di Iya, Indonesia itu betul. ada berapa bank sebenarnya? Ya, kalau dari sisi klasifikasi ada yang namanya Bank Umum Syariah, kemudian juga ada BPD ya, Bank Bangunan Daerah. Oke. Nah, kemudian ada BPRS. Oke. Nah, itu biasanya memang lebih karena sisi kapital permodalan ya. Oke. Permodalan yang tentunya berbeda ya. Kalau untuk misalkan di BPRS, nah misalkan di Jakarta nih kita Iya. ingin mendirikan BPRS, Iya. nah itu modalnya minimal 100 miliar. Oke. Ya kalau nanti BPRS. ke BPD, Bank Umum pasti akan lebih naik lagi ya. naik lagi. Tapi semuanya sama-sama diawasi oleh OJK, Nah. ya, dan juga simpanannya pun dijamin oleh LPS. LPS ya. LPS. Jaminannya Jadi, sampai berapa itu kalau nyimpan di BPRS? Kalau untuk simpanan itu sampai 2 miliar. Oke. Nah, jadi satu nama per nama misalkan Pak Tito mau deposito ya sampai dengan maksimal 2 miliar itu dijamin oleh pemerintah melalui LPS. Jadi insya Allah aman. Oke. Ya, kan sekarang banyak nih investasi bodong. Iya betul. Ya, kemudian menawarkan imbal hasil bunga Iya. yang tinggi, Betul. tapi ternyata pas mau diambil uangnya nggak ada. nggak ada. Iya, Ya. betul. Kalau ini kita Bank Umum, BPD, BPRS itu semua dijamin oleh LPS. Sekarang memang diawasi oleh OJK. Oke. OJK. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi perbedaannya ya tentunya memang kalau di syariah kan kita no riba ya. Iya. Jadi kita berusaha untuk menghindari riba, walaupun tentunya banyak masyarakat ini cuma beda nama. Nah, itu betul. memang sebetulnya sudah ada di Al-Quran kan. Iya. Jadi wahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Iya. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Iya. Dan itu memang Al-Quran juga menyampaikan ya innamal bai'u mithlu riba. Jadi Masya Allah. jual beli itu seperti riba. Iya. Ya, memang kalau sekarang ada orang menyampaikan sama aja ini bank syariah dengan konven. Iya. Memang Al-Quran pun juga tipis bedanya gitu. Iya, betul. Gitu, ya. Artinya mungkin sama-sama menghasilkan keuntungan, tapi kalau di konven namanya bunga, di syariah namanya margin atau bagi hasil. Bagi hasil. Nah, kemudian juga tentunya tidak ada maisir, ya, unsur spekulasi, Ya. ya, kemudian goror, ketidakjelasan. Nggak jelas. Nah, itu kita semua yang dilakukan oleh BPRS tentunya ini harus memang berkaitan dengan sektor real. Iya. Artinya setiap dana yang keluar ke masyarakat melalui pembiayaan ini harus dipastikan peruntukannya. Jadi tidak boleh misalkan digunakan buat perjudian ya, atau betul. buat sifatnya yang Bisnis yang non halal Iya, ya, yang haram ya, itu sudah ada kan di tuntutannya di Maqasid Syariah. Dewan Syariah Nasional ya. Ya, di DSN ya, Maqasid mengacu Syariah. ke fatwa ya. Fatwa Oke. di DSN. Jadi kalau
kalau syariah, non syariah itu kan banyak ya yang bilang tuh syariah tuh lebih mahal gitu, Kang. Iya, iya. Nah, kalau Kang Hadi pendapatnya gimana, Kang? Kalau syariah tuh lebih mahal daripada bank konven gitu. Ya. So ada yang jawab gitu, gimana kita Ya, jawabnya? sebetulnya kan pada prakteknya semua transaksi syariah itu kan berdasarkan antarodin ya. Jadi saling ridho ya, saling kerelaan. Kemudian prinsip yang kedua la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi tidak boleh saling menzolimi dan merasa yang dizolimi. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi mahal atau murah itu relatif. Ya, ada yang memang let's say di BPR Syariah ini kita biasanya mengutamakan kecepatan dari sisi pelayanan. Ya, memang dianggap di situ ada ujroh atau ada margin yang lebih mahal, ya. Karena memang sumber dana, ya, tentunya sumber dana kami tentunya berasal dari masyarakat sendiri, ya, dan masyarakat umum yang memang mereka menginginkan expected return yang lebih tinggi, ya, dibanding mereka menyimpan di bank umum. Ya, kalau katakanlah mungkin kalau deposito di bank umum, ya, mungkin di konven setara mungkin 3%. Ya, kalau di BPR Syariah ini bisa sampai equivalent rate, ya, jadi bukannya fix, bukan. Ya, nggak ada yang fix kalau di syariah. Kan ini tergantung pendapatan. Itu betul. Bisa 6 sampai 7%. Pendapatan. Sehingga memang kami mengambil pangsa pasar itu yang memang mereka dengan secara ikhlas gitu ya, ridho, mereka menyanggupi. Nah, karena di syariah kan tidak ada bunga, kita menggunakannya seperti murabah, kan itu harga jual, harga pokok, ya, harga beli, kemudian margin dan juga harga jual. Itu fix Pak Dito sampai dengan lunas. Nggak ada yang namanya floating, ya, tidak ada mengambil. Jadi kalau misalkan ngambil KPR, ya dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-10 misalkan sama. Mungkin beda kalau kita mengajukan di konvensional. Nah, kan mungkin di awalnya murah, ya, ternyata pasti naik gitu. Naik gitu. Bahkan ada yang kaget kan kenaikannya. Betul. Nah, itu sebetulnya tanpa kita tahu kenapa itu naik. Kita tahu naik. Itu kan berarti zolim. Zolim. Nah, gitu. Sementara syariah itu ya semuanya harus transparan. Ya, kalau perjanjiannya di awal seperti itu, ya itu harus sama, tidak boleh ada kenaikan. Karena mungkin nanti khawatir ada kezoliman, ya kan? Ada tidak ridho. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya di akad nih, pemirsa. Jadi akad syariah itu melindungi antara lenders dan pengguna, ya. Ini dilindungi dari kezoliman. Jadi akad pada dasarnya kalau BPRS ini pakai akad apa aja, Kang? Ya, akadnya ada yang biasa itu murabahah. Itu adalah akad jual beli. Jual beli. Ada yang kedua musyarakah dan mudharabah. Itu biasanya bagi hasil. Ada juga yang seperti gadai, ya. Itu gadai itu akadnya akad rohan. Ada juga ijaroh, ya, ijaroh muntahiyah bitamlik, itu lebih kepada sewa menyewa. Gitu. Jadi kalau mau beli mobil, ya, yang sifatnya fix, ya, harganya sudah pasti, itu akadnya bisa murabahah, ya, bisa juga IMBT, itu ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau untuk yang project yang memang barangkali hasilnya itu belum bisa dipastikan, ya, kan itu menggunakan akad bagi hasil. Nah, itu akadnya mudharabah dan juga musyarakah. Jadi akad kita itu variatif. Kalau di konven kan hanya akad kredit, ya, cuma satu, ya. Basisnya bunga. Kalau di syariah ini supaya tadi itu kita mematuhi fatwa DSN, kemudian juga menghindari riba tadi, ya, artinya ada kita bedah tuh, tidak hanya halalnya, peruntukannya, tapi akadnya juga harus tepat, ya. Jadi ketika akadnya bagi hasil, ya itu harus berdasarkan sesuai dengan
proyeksi bagi hasil. Iya. Ya, nasabah ya bayarnya mungkin bisa saja bulan ini naik, bulan depan mungkin turun sedikit ya. Tapi tentunya kan bank punya analis yang bisa melihat, memprediksi supaya jangan sampai hasilnya itu menjadi rugi. Jadi kan, rugi, gitu ya. iya betul. Gitu. Nah ini nih kalau kita ngelihat ke UMKM kan, mostly nih Kang di Indonesia nih masalahnya tuh unbankable. Ya. Jadi UMKM itu nggak bisa ke bank gitu. Nah, kira-kira kalau BPRS ini ada nggak kurang lebih produk yang bisa mensolusikan itu? Ya. Gitu kan. Betul. Jadi memang justru kita ini BPR Syariah, kita punya peran untuk mengangkat masyarakat yang tadinya unbankable menjadi bankable. Gitu. Jadi kita punya, misalkan kita ada produk ya. Jadi produk itu seperti pembiayaan kelompok Grameen Bank gitu ya, seperti ya, kayak Grameen Bank di Bangladesh. Bangladesh. Ya. Misalkan dia ada satu komunitas ya, mereka punya usaha gitu. Mereka perlu modal ya, yang kemudian ya kita lihat prospek ya, ya memang tidak besar pembiayaannya ya, mungkin sekitar 5 juta ya, 10 juta ya, mereka nanti sistem tanggung renteng. Tanggung renteng. Itu beberapa BPRS sudah menjalankan itu. Akadnya apa Kang itu kan? Itu akadnya merubah ya. Karena kan itu biasa untuk pembelian barang ya. Nah, kita pastikan ya betul-betul pembelian barang, karena memang untuk modal dia untuk beli barang jualan, produksi ya. Ya mungkin kerajinan daerah ya, atau mungkin produknya sifatnya mereka punya warung sembako begitu. Nah, itu biasanya kita ada program seperti itu ya, untuk bagaimana masyarakat yang unbankable itu. Yang kedua juga di beberapa BPRS ya, tentunya kita juga mencoba untuk mendorong ya, jadi program-program kemitraan ya. Ya misalkan dengan lembaga, kan kita semua rata-rata punya UPZ tuh, Pak itu, unit pengumpul zakat. Pengumpul zakat, Nah, itu biasa kita ada pinjaman Qardul Hasan. Ya, jadi kita kasih pinjaman itu tanpa margin itu. Margin, 0% ya. Kita lakukan tes misalkan berapa 3 juta, 5 juta ya, kemudian lancar ya. Nah, itu kemudian dia kalau lancar bisa nanti mungkin memberikan jaminan atau asetnya. Dan memang yang selanjutnya, karena kita bergerak di usaha kecil menengah mikro ini, dan memang beberapa nasabah tentunya yang usahanya di pasar, kelontongan itu mereka tidak punya administrasi keuangan yang baik kan. Nah, itu biasanya kami hanya cukup datang, survei, wawancara, ada bukti-bukti penjualan, ya kita bisa langsung berikan. Ini dia nih solusinya memang biasanya kita menawarkan dulu mereka untuk nabung. Ya, menabung ya, karena kan kita ini dana masyarakat jadi perlu hati-hati ya. Betul. Jangan sampai jadi bad debt ya, jadi menjadi bermasalah ya. Kita mungkin bisa adakan silaturahim ya dengan tokoh masyarakat ya, mungkin dengan pesantren. Kita ada berapa pesantren misalkan pembiayaannya dia nggak punya jaminan ya, karena ini kan di pesantren jelas ya. Ya kita suka juga memberikan pembiayaan ya untuk bantu misalkan toilet ya, untuk fasilitas kelasnya. Ya itu memang dalam skala tertentu kita membantu tuh UMKM supaya mereka bisa manfaatkan pembiayaan syariah ya, tanpa harus membayar mahal ya. Karena tentu Indonesia ini negara yang sangat luas ya. Jadi kita ini dari mulai pinjol ya, mungkin lintah darat ya, tengkulak, rentenir ya, ya termasuk juga yang baru sekarang ini kan seperti yang pinjol itu kan seperti yang fintech sebagainya ya. Itu yang sebetulnya di masyarakat ya masih sangat diperlukan itu peran
teman-teman BPRS Iya, untuk sangat. bisa langsung Dan ini terjun, tidak bisa ya. dilakukan bank umum terus terang aja. Betul, Apalagi bank daerah, bank umum tuh nggak bisa melakukan itu. Ya, betul. Nah, jadi kalau program pemerintah itu kemarin Pak Menkyu menggelontorkan 200 triliun, Iya. mestinya BPRS nih harus kebagian nih Pak Menkyu. Ah. karena gimana pun juga ya kan, yang real-real aja nih kita bisnisnya. Nah, ini adanya di masyarakat, UMKM. Ya. Ya kan Kang? Jadi Betul. sebenarnya Pak Menku nih ininya syariah banget ya. Betul. Ininya ya, apa pola pikirnya gitu ya. Ya. Duit tuh nggak boleh diem deh. Betul, Ya betul. kan? Ya, Kalau umat Islam nih duit diem dapat zakat ya kan. Ya. Nah, jadi nggak boleh nih, duit nih harus diprioritasin ke sektor real. Ya. Nah, tadi kan BPRS ini kan sektornya real nih, Ya, benar ya. real, Kita ya. bukan nggak main deposito, nggak main nyimpen duit cuman di bank aja, nyimpen di sini, enggak Ya, kan? ya, betul. Ini sektor real yang didongkrak. Nah, inilah perlunya BPRS ikut serta membangun ekonomi Indonesia. Nah, kalau ngomongin peluang nih, Kang, Ya. Pak Kang Hadi nih, peluang BPRS nih ke depan gimana nih? Ya. Outlook-nya nih. Baik. Ya, sebetulnya memang pasca diterbitkannya Undang-Undang P2SK itu ya, UU P2SK, kan memang ada perubahan nomenklatur Ya, dari nomenklatur. sisi brand ya, dan juga tadi itu yang tadinya bank perkreditan kemudian menjadi bank perekonomian rakyat syariah. Ya, itu sebetulnya membuka peluang BPRS untuk mengembangkan digitalisasi. Ya, jadi artinya ekonomi itu kan tidak hanya pinjam meminjam, tidak hanya pembiayaan ya, tapi juga ada ekonomi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menabung, gitu kan? Bagaimana kemudian mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing. Nah, karena salah satu roadmap pengembangan BPRS ya, bagaimana kehadiran BPRS ini bisa berperan terhadap pengembangan ekonomi wilayah masing-masing. Nah, sehingga memang kami senantiasa harus melakukan upaya jemput bola. Nah, ya, ini PR-nya nih. Ini PR-nya. Oke. Ya, jadi BPRS itu harus mobile. Ya, kita nggak bisa hanya diem di tempat, ya, diem di kantor menunggu nasabah, ya, tapi kita harus melakukan sosialisasi, kanvasing, literasi inklusi. Maka sudah ada data itu bahwa literasi bank syariah itu sudah meningkat hampir berapa 23% kalau nggak salah. Tapi inklusinya ini masih jalan di tempat. Dan berarti pemahaman masyarakat sudah ada ya, tapi inklusinya nih, penetrasinya mungkin yang kurang untuk masuk ke sana. Masuk ke sana. Nah, ya kan gimana ini masyarakat berarti. Makanya kami di BPRS HIK ya, terutama di HIK Parahyangan kita mempunyai mobil-mobil kas keliling. Nah, yang kita mendatangi langsung ke sekolah ya, ke pasar, mungkin ke perkampungan ya, untuk mereka bisa menabung langsung melalui mobil kas. Nah, jadi mereka nggak perlu harus ngantri, nggak perlu datang ke kantornya, karena kan itu mahal ya. Itu karena kesibukan. Berapa nabung tuh ya biasanya kalau ke pasar, dari pasar tuh kan? Harian mereka tuh ya? Harian. Ya kan? Ya relatif lah, ada yang misalkan nabung 200.000 ya, 500.000 ya, tapi ini kan ya mungkin karena banyak ya, jumlahnya banyak. Karena ini kan lawannya tengkulak rentenir. Betul, ya kan? Ya. Karena mereka juga di masyarakat itu juga seringkali mereka mengeluh. Ya, karena mereka pernah berhubungan dengan salah satu mungkin lembaga keuangan ya, ya mohon maaf ya, mungkin itu namanya koperasi atau yang lainnya. Nah, itu kadang-kadang dananya susah ditarik ya, atau mungkin tahu koperasi nggak ada kan, karena mereka tidak diawasi kan, oleh OJK kan, dananya nggak LPS, sehingga ketika kami datang langsung ke lapor, mereka senang sekali karena mereka mempunyai alternatif ya, lembaga keuangan syariah. Saya kira dengan negara kita yang sangat luas ini ya, kalau kita bisa lincah ya, kemudian langsung penetrasi ke masyarakat, ya saya kira
masih terbuka lebar. Karena masyarakat literasinya udah bagus, penetrasinya yang Penetrasinya. belum. Tapi ini tantangan terbesar nih yang penetrasi ya. Iya, Bagaimana masyarakat tuh engage, ya kan, engage dananya itu dipercayakan kepada BPRS. Ya, memang tentunya juga di Undang-Undang P2SK ini ya, di samping permodalan ya, memang BPRS ini harus mulai menjajaki pengembangan digitalisasi. Oke. Itu karena tentunya ini sebuah keniscayaan kan? Iya, betul. Karena, Jadi masuk ke digital juga ya jadinya. Iya, memang iya harus ya. masuk ke digital. Benar juga ya. Walaupun tidak sekaligus ya. Oke. Paling tidak mereka sudah punya aplikasi mobile banking ya di HP-nya, walaupun tidak terkoneksi kepada banknya, tapi mungkin di banknya bisa lihat. Itu untuk mendukung trust juga kan. Nah, itu keren banget sih jadinya ya. BPRS sekarang, BPRS 2.0 ya jadinya. Nah, kalau faktor terbesar ya, lawan berarti di level menengah, kecil, mikro, ya Kang ya. BPRS ini kan banyak situ ya. Ya. Nah, itu pesaing terbesar apa Kang dari BPRS? Sebetulnya kalau kita lihat ya kondisi di lapangan ini, memang yang bermain di segmen itu tidak hanya BPRS ya. Sebetulnya dari sisi lembaga keuangan ya, yang memang fokus terhadap UMKM ya, kalau kita lihat saat ini memang sepertinya Bank Umum juga mulai merambah masuk ke sana. Iya. Nah, ini kan sebetulnya yang perlu dibatasi. Harusnya dibatasi. Regulatornya harus seperti adil apa ini ya. Bahkan kadang-kadang kita itu di pasar itu yang tadinya nggak ada Bank Umum ya. Kadang-kadang dengan kami mereka juga bersaing ya. Dan juga dengan BPD ya. Itu mulai merambah ke sana, dan juga beberapa lembaga pemerintah ya, mungkin saya tidak tahu nih Koperasi Merah Putih itu apa? Iya benar, itu juga tantangan juga ya. Itu ini pesaing ya, tapi semakin banyak itu mungkin karena emang kita banyak Kang. Ya kan, emang harus dikerubutin. Ya kan, emang harus banyak yang main. Tapi ya saya nggak setuju sih kalau Bank Umum turun ya kan. Kalau Koperasi Merah Putih nggak apa-apa, bagus lah ya kan. Supaya BPRS juga bisa lebih cepat lagi gitu. Itu keren banget sih. Itu keren Tapi saya kira dengan negara kita yang sangat luas ini ya, memang masih sangat menjanjikan ya, sangat menggiurkan ya, sepanjang kita mau melakukan penetrasi ke pedesaan ya, ke perkampungan itu. Di sana masih ada ruang ekonomi yang berputar ya, yang saat ini belum banyak dilakukan ya, atau dijamah juga oleh beberapa lembaga keuangan. Pemerintah sekarang juga kan desentralisasi ekonomi, ya kan? Betul. Artinya memang ekonomi memang harus geraknya dari desa gitu. Betul, Jangan cuma di kota aja gitu ya Kang ya. Justru itu yang membuat negara kita kuat kan, karena UMKM-nya kan terus berjalan, betul. Di mana-mana ada tukang gorengan, nah itu Kang. Tukang jajan sebagainya. Kadang ya aku iseng Kang. Jadi ini data valid gitu. Dagang di dekat rumah, kadang-kadang lewat depan rumah. Kadang aku tanya gitu ketika beli gitu ya. Bang, ini modal berapa dagang sehari? 300.000 Pak. Oke. Dari modal sendiri? Tanya gitu. Enggak Pak. Enggak. Dari mana? Dari minjem sama orang. Iya betul. Jadi dia cerita Kang, sampai sedih banget rasanya. Ketika 300.000 itu dia dagang, dia pinjam 300 tapi terima cuma 250. Ada potong-potong ya. Dia untungnya 350. Dia jadi pokoknya intinya cuma 50.000 lah sehari itu dagang coba. Karena dipotong sama rentenir, tengkulak dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menyedihkan keadaan masyarakat kita. Coba Sobat Kadin tanya sama pedagang kaki lima, modalnya dari mana? Sekali-sekali aja. Nah, di situ hati kita akan tersentuh. Dan disitulah kita sebagai pengusaha jangan lupa ini ada BPRS yang tentunya siap
dengan program-program dan produk-produk yang mendukung ya, usaha UMKM. Betul. Nah, untuk closing Pak, statement kita butuh sahabat ngopi nih yang lagi nonton nih, kita butuh statement untuk meyakinkan. Ya. Karena kita kebanyakan mentok pengusaha tuh di modal ya, bukan modal skill nih. Kadang-kadang punya skill tapi ketika modal liquid nggak ada, nah itu statement terakhir dari Kang Hadi. Punten. Ya. Baik, Sobat Kadin yang berbahagia ya pada siang hari ini, barangkali dengan podcast ini bisa membantu meningkatkan pemahaman ya terhadap industri BPR syariah ya, karena di Indonesia ini kita ada 175 jumlah BPR syariah. Nah, kemudian dari situ mereka punya kantor cabang ya, kantor kas, dan bisa mungkin dicarilah di Instagram ya, websitenya ya, bagaimana kami ya tentunya mendukung ya upaya-upaya pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Pak Tito, memang mereka ketika kami melakukan pendekatan ya, sosialisasi, mereka sangat senang ya, karena kadang-kadang mereka juga belum tahu, oh ternyata ada nih ya perbankan syariah yang langsung mendatangi nasabah, ya langsung mendatangi jemput bola ya, supaya sekali lagi kita berharap masyarakat semakin melek finansial ya, sehingga tidak salah ya untuk menempatkan dananya kepada lembaga keuangan yaitu BPRS yang memang kita diawasi oleh OJK ya, kemudian juga dijamin oleh LPS ya, sehingga nasabah ya tentunya masyarakat tidak gampang terkecoh ya, tidak gampang tertipu dengan iming-iming bunga 20% ya, misalkan gitu ya. Ya, atau pinjaman mudah tapi ternyata bunganya 4 kali lipat. Nah, ini ya semoga bisa membantu ya. Tentunya kami juga punya asosiasi yang namanya Himbarsi ya, baru ya itu ya. Jadi Perhimpunan Bank Perkembangan Rakyat Syariah seluruh Indonesia. Ya, kami siap ya untuk berkolaborasi ya tentunya dengan Kadin DKI juga ya, dengan beberapa ekosistem syariah ya, semata-mata kita niatnya untuk misi dakwah juga kan. Iya dong, harus alami. Amin. Ya, Masya Allah. Saya kira mungkin itu keren banget nih, nggak kerasa Pak Adi. Udah lebih dari 30 menit kita ngobrol, ini daging semua obrolannya nih. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mampir di Ngopi. Luar biasa sekali, semoga BPRS dalam industri ini menjadi partner tumbuh kembangnya UMKM Indonesia ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.